Assalamualaikum warahmatullahi Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah ganteng, selamat ulang tahun dulu. Alhamdulillah ya. Terlambat sudah. Semoga sehat selalu. Amin amin amin. Bisa nambah lagi. Amin. Tambah apa ini? Ini berarti ke 48 ya Gus? 48 alhamdulillah. Sudah sepuh ya? Ya wis sepuh tapi bagai 17. Napas tua kayak orang muda. Nih Gus, artinya ini banyak sekali kemarin pembahasan yang Ba'alawi itu. Iya. Dan referensi kitab penjenengan itu lain dengan referensinya Kiai Imad itu. Katanya malah wis bolak-balik hatam dan cenderung tidak dipercaya referensinya jenengan tentang nasab Ba'alawi sampai Ubaidillah itu. Si nyebut jenengan loh ya. Oh. Loh. Ya, nggak apa-apa. Namanya saya tetap wong Habib Lutfi, Gus Muafi. Kalau kita lihat banyak tayangannya, kalau nasab tetap nama Ubaidillah disebut Gus. Tapi kok baru-baru ini ada seorang kiai meneliti bahwa ini semacam dongengnya Ba'alawi. Tidak ada nama Ubaidillah. Oh, saya percaya dengan referensinya, bukan saya tidak percaya, saya percaya dengan referensi yang jenengan kemarin bacakan kemarin. Jadi orang yang cerdas itu cukup dengan 1 atau 2 bukti cukup. Cukup dengan 1 atau 2 bukti. Berarti bukan ketinggalan kereta ya Gus ya? Lah sing ketinggalan kereta siapa? Dia ngapa aja. Soalnya gugatan nasab Ba'alawi ini sudah ada sejak abad ketiga sudah ada yang menggugat. Abad ke-300 sekian Hijriah sudah ada yang menggugat. Dan gugatannya mental semua. Mental semua. Mental semua. Dengan bukti adanya banyak referensi kitab yang kemarin saya bacakan itu kan. Nah, kalau sekarang muncul lagi di abad ke-14, yang ketinggalan kereta berarti siapa? Kalau saya nggak pernah turun, jadi nggak pernah ketinggalan. Oh iya. Berarti menandakan orang yang mengatakan ketinggalan kereta menandakan baru pesan ojek lah ya. Nah, malah justru dia yang ketinggalan kereta malah. Saya sudah di bandara, dia malah baru cari HP kan. HP-nya lagi main sama anak-anak gitu. Nah ini menarik Gus. PBNU memutuskan tetap kita harus menghormati zuriyah Nabi. Dan itu juga kemarin kami dari LBMNU Banyumas juga sama sikapnya dengan PBNU Pusat. Kemarin LBMNU itu Lembaga Bahasa Nahdlatul Ulama Banyumas itu membahas seputar nasab ini, dilakukan di Pondok Al-Masdaran Samai Ciremuk, dihadiri oleh Ketua Suriah SNU, di mana Ketua LPM-nya adalah Gus Hadidul Fahmiyah, ponakannya Gus Anam. Itu rilisnya persis dengan yang kita bahas. PBNU itu. Oh PBNU. Jadi mau ikut siapa lagi? NU sudah. NU Banyumas. Berarti clear NU Banyumas sudah nih. Ya, clear. Mantap. Jadi yang ngomong ketinggalan kereta, justru dia yang ketinggalan kereta malah. Karena ini kan abad ke-14 ya. 11 abad yang lalu sudah ada yang menggugat dan sudah dibantah oleh para ulama zaman itu loh. Sudah dibantah. Lalu sekarang ada yang gugat lagi. Berarti kan dia yang ketinggalan kereta malah.
Nah, ternyata apalagi EPBNU sudah menyatakan seperti itu melalui forum Bahsul Masail. Nah, ini saya kemarin-kemarin itu buka-buka HP itu lihat alasan kenapa Kiai Imad itu mengadakan penelitian itu, kalau saya cermati itu baterainya baterai kebencian itu, karena ada salah satu Habib di persidangan yang bahwa mengalir di dalam diriku darah Rasulullah. Kita tahulah yang di dalam persidangan itu Habib siapa gitu. Akhlak nggak ada hubungannya dengan nasab. Banyak orang yang nasabnya bagus terus kemudian alhamdulillah akhlaknya kurang bagus. Artinya bukan karena ada Habib Nun Sewu yang akhlaknya Nun Sewu tidak baik itu dia bukan nasab sama orang tuanya gitu kan? Ya bukan. Kayak misalkan wong tua kan ndok sepetarangan ya mesti ana sing lah contoh seperti mohon maaf Nabi Nuh alaihissalam. Kanaan Dan putranya kan ahlaknya beda, tapi kan secara nasab nyambung. Tetap anaknya Nabi Nuh. Iya, tetap nggak bisa dihubungkan dengan nasab dicampur adukan dan akhlak, nggak bisa. Nasab ya nasab, akhlak ya akhlak. Bisa jadi sebaliknya, akhlaknya bagus tapi nasabnya nggak nyambung. Banyak misalnya anak, mohon maaf, anak hasil zina. Anak hasil zina, banyak anak hasil zina yang baik akhlaknya, ternyata nggak nyambung dengan ayahnya, kan nasabnya nggak nyambung. Lagi itu apalagi ini adalah nasab keturunan mulia kok. Nah, kita tahu kalau di kalangan pesantren itu kitab-kitab yang dibaca itu mayoritas adalah habaib yang menyusun kan gitu. Iya, betul. Dari kalangan Pahlawi. Apakah itu akan tidak dipercaya oleh mereka yang benci? Dan ini seperti yang saya sampaikan kemarin, salah satu referensi kan kitab Buhyatul Mustarsyidin. Ini saya yakin kalau memang dia santri ya, dan santrinya bukan santri magel lah ya. Dia kan santri magel lah ya. Nek magel dari manggleng. Medegelian magel. Kalau bukan santri magel, selalu punya kitab Buhyatul Mustarsyidin. Nah, di sini di halaman 296 kan kemarin sudah jelas. Diterangkan sejelas-jelasnya loh. Nah, di sini diterangkan bahwa wa ana bi ali abi alawi dzurriyyata sayyidina alwi bin ubaidillah bin ahmad bin isa. Ya. Jadi yang dimaksud keluarga abi alawi adalah keturunan Tuhan kita Said Alwi bin Ubaidillah. Di sini terang dijelaskan Alawi bin Ubaidillah. Ya. Nah, sekarang misalnya ada yang mengatakan, itu kan kita Buya karannya Mbak Alawi, betul. Ini karannya Mbak Alawi. Apa panjenengan mau membuang kitab ini? Coba. Coba dipikir dengan jernih lah. Semua ulama loh di Nusantara mengakui kitab Buhyatul Mustarsyidin. Berarti bahaya sekali gitu, tidak hanya karena berdasarkan kebencian akhirnya kitab-kitab seperti yang jenengan bacakan tadi tidak dipercaya. Amaliyah di masyarakat, Rotib Alatos, Rotib Al-Hadad, Ba'alawi kan Gus? Ba'alawi semua. Ini kepriwe sing wong konsisten nggak orang pembenci itu? Ya wallah alam. Jadi sudah seperti sifatnya orang-orang musyrik zaman Nabi. Mereka mempercayai sebagian tapi menolak sebagian yang lain. Bahaya itu. Misalnya ini yang keterangan saya tadi dia tolak ya. Tapi yang lain dia terima. Kan bahaya. Nah, saya yakin misalnya orang yang pro dengan saya yakin menerima kitab Buhya. Apa ada lagi Gus selain yang itu? Nah, kalau dia nggak percaya dengan kitab Buhya, ya, berdasarkan karena ini karangan Ba'alawi, apa sekian banyaknya keterangan di sini mau dia buang?
Hanya karena Pak Alawi. Nah, hanya karena Pak Alawi. Atau dia hanya mengambil yang sesuai dengan hati nuraninya toh. Dia mau mengambil, kalau ini yang tadi kan yang masalah nasab kan nggak sesuai dengan nafsunya, dia nggak percaya. Yang lain dia percayai. Kok aneh gitu loh. Ada lagi Gus. Sekarang begini ya. Saya tanya sampean tahu nggak yang ngarang atau pencipta pertama lampu bohlam siapa? Lampu bohlam. Iya, pencipta pertama. Ya kalau yang kita tahu ya siapa itu? Thomas Alva Edison. Nah, tahunya dari mana? Ya tahunya dari baca buku. Baca buku. Terus? Ya buku membaca. Itu bikinan siapa? Bikinan percetakan. Nah, ya kalau sama buku itu pun yang saya percaya loh. Iya. Masa sama kita ini nggak percaya? Ya. Yang pertama naik ke bulan siapa? Siapa itu? Di dalam buku itu loh. Iya. Percaya kan adanya? Iya. Percaya melalui buku loh. Melalui informasi. Informasi lewat buku. Dia percaya. Dia percaya bahwa yang pertama kali menciptakan lampu adalah Thomas Alva Edison itu. Percaya. Dia baca dari buku. Nah kalau sama buku-buku seperti itu dia percaya, kenapa sama ini nggak percaya? Sama Said Balil nggak percaya. Kok kotor banget hatinya itu? Ya berarti kan karena berdasarkan benci dengan 1-2 habaib yang mungkin di negara kita tercinta ini terlalu mengagung-agungkan nasabnya, tapi tidak sesuai dengan yang dianggap tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah. Tapi tadi sinyal sudah jelaskan, nggak ada hubungannya akhlak sama nasab. Bukan juga kita memaklumi, kan kata saya. Kalau di lembaga Bahsul Masail NU tadi, bagaimana Gus mensikapi habaib yang hanun sewu akhlaknya tidak sesuai dengan Rasulullah? Kita harus memberi peringatan. Dan saya yakin Rasulullah senang kalau ada duriannya yang mohon maaf kurang berkenan secara lahiriah akhlaknya, dan kita menasihati. Saya yakin Rasulullah senang, karena cinta kan nggak harus dengan membeli kan. Kita nggak harus dengan membeli loh. Misalnya sampai mau kondangan sama istrinya livernya kedawan ini loh. Ya diperingati dong. Diperingati. Dan kita memperingati bukan berarti kita benci. Karena kita sayang. Dan sayang. Tapi saya sih melihat adanya penelitian Kiai Imad itu menarik, sehingga banyak orang-orang akhirnya menggali kitab lagi. Bahkan ini ada lagi Om Misbah ya. Beliau baik, bagus. Termasuk Nyun Sewu lah, pembuat atau pembuat konten-konten yang berseberangan dengan kita ya. Saya yakin mereka orang baik-baik semua. Mereka sholat 5 waktu, mereka baca syahadat. Kalau ada orang meninggal, mereka juga takziah. Saya yakin mereka. Jadi sampai Nyun Sewu jangan lihat keburukan orang lain lah. Enggak. Lihat baiknya. Jadi ada cerita menarik begini ya. Nabi Isa alaihissalam itu sedang berjalan di sana, kaum Hawariyin, murid-murid beliau. Kemudian mereka melihat bangkai anjing. Terus kata murid-murid Nabi Isa, alangkah bau busuknya bangkai anjing ini. Apa kata Nabi Isa? Kamu jangan bilang begitu. Bilangnya begini, alangkah putihnya gigi anjing itu. Jadi jangan mengatakan yang buruk, katakan yang baik supaya kita bisa bersyukur. Jadi saya yakin mereka orang baik, semua orang baik lah, orang baik. Termasuk yang membuli saya itu orang baik semua. Ya. Mereka salah, mereka baik semua. Jadi kita doakan yang baik-baik. Jangan melihat keburukan mereka, kita lihat kebaikan mereka. Ya. Cuman ini ada salah satu
banyak saya pernah lihat lah di konten baik YouTube maupun TikTok bahwa Kiai Mat itu wali karena dengan melakukan penelitian itu akhirnya banyak santri, banyak kiai, banyak habib akhirnya membuka kitab. Kan seperti itu. Kalau berdasarkan kewalian hanya seperti itu, Ahok juga bisa dikatakan wali. Kalau dulu itu karena salah akhirnya pada baca Quran kabeh, buka Quran kabeh. Wali itu orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu wali. Ya. Kalau begitu saya wali dari dulu. Ya, wali murid. Di rapor kan tulisannya wali dari mesin kafil itu kan, plus kafil malah wali dan kafil. Tapi berarti ada referensi lagi, Gus, atau gimana? Saya katakan tadi banyak referensi ya. Kalau saya ambil semua ya, nggak akan rampung-rampung. Okay. Pokoknya kalau orang cerdas 1 atau 2 dalil cukup. Saya nggak mau membuang-buang waktu untuk ini ya. Berarti kesimpulannya Pahlawi sah. Orang yang cerdas itu tidak menghabiskan waktunya untuk berdebat. Orang yang cerdas. Ada cerita lagi menarik ini. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama sahabat Abu Bakar Siddiq. Tiba-tiba datang orang memaki-maki Abu Bakar Siddiq. Rasulullah diam, Abu Bakar Siddiq juga diam. Lah mungkin karena makiannya ini keterlaluan, akhirnya Abu Bakar Siddiq jawab. Begitu Abu Bakar Siddiq jawab, Rasulullah langsung berdiri terus pergi. Esok harinya Abu Bakar Siddiq tanya ke Rasulullah, ya Rasul, kemarin ketika ada orang memaki-maki saya, ketika saya diam, panjenengan tetap di situ. Tapi ketika saya jawab, kenapa panjenengan berdiri dan pergi? Kata Rasulullah, sebab ketika kamu diam, yang jawab malaikat. Gitu ya. Jadi saya nggak mau membuang-buang waktu saya untuk debat kusir lah, nggak mau. Tapi kesimpulannya kembali lagi bahwa sudah ada rilis mengikuti arahan PBNU karena kita adalah warga NU. Dari hasil kesimpulan saja menghormati zuriyah. Berarti ada nih. Jadi jangan sampai mengatakan tidak ada zuriyah di sini. Berarti kita menghormati zuriyah. Kalau zuriyah itu kelakuannya tidak baik, maka kita wajib mengingatkan dengan cara yang baik pula. Ya. Berarti luar biasa. Ingat loh, jangan melihat keburukan. Lihatlah yang baik-baik. Jadi kalau misalkan tadi itu ada Habib yang akhlaknya tidak baik, banyak juga orang Jawa yang akhlaknya tidak baik. Ya. Kenapa buat konten mencari kesalahan Balawi? Dia nggak mikir loh, nggak mikir bahwa klan Jawa yang buat kesalahan lebih banyak. Sekarang di lembaga pemasyarakatan, coba cari orang Jawa semua itu. Kalau mau banyak-banyakan gitu. Kriminal ya. Artinya bahwa kita sepakat dengan guru-guru kita, Wali Songo juga zuriyah gitu sih. Yang tercatat di Robitoh Alawiyah juga zuriyah. Jadi terserah orang mau ngomong apa itu dongeng kah, apakah. Tapi nyatanya amaliyah kita, kajian kitab-kitab kita menggunakan karangan dari Mbak Alawi. Rotiban, monggo tesi rotiban nek sengit ya kayaknya tekan apa orang Gus? Yes, cuma lah. Oleh kesel tok. Ya karena kebanyakan itu tadi ternyata yang tidak
Malah menariknya gini Gus, yang tidak percaya zuriyah itu malah minhum Gus. Kita kan paham itu dari saudara kita sebelah. Ya mereka tidak begitu mengakui Saya nggak tahu habaib. kalau itu. Nggak tahu. Ngatan Gus. Itu tambah-tambah maning. Nggih. Saya kira mungkin bisa kita mantap lah nggih, mantap bahwa Mantap lah. Kalau mungkin ngomong cerdas cukup 1, 2, 3 cukup. Mau cerdas. Intinya kan yang beda gue. nggih. Putane kudu. Jelas. Nah, sekali lagi yang mengatakan ketinggalan kereta itu justru dia yang ketinggalan. Itulah sahabat yang lalu sudah dibahas maning. Tapi ya tetap semua ada hikmahnya Gus sih. Akeh. Akhirnya kan jadinya ngopi nang kene bareng. Nah, iya, Kudu nih, ngene gratis, ngopinya ngono enak. itu. Ya mandan. Tapi berarti minimal Pak pemirsa ngopinya yang jauh. Jadi melihat kebenaran tidak dari satu sisi. Nah, tentang beberapa referensi kan anak sih saya ngarani. Oke, referensinya itu ratusan kitab dan semuanya rungkat ya kan. Ya maklum lah. Jadi kan jenengan deh. Keluarga maksudnya di silsilah kan. Ketika kumpulan keluarga halal kan dibacakan silsilah. Mesti anak sih keliwat. Oh itu si anaknya belum masuk itu. Di sini kalau mati mana? Tapi kadang menjadi aneh. Saya misalkan jenengan silsilahnya bin Kiai Muhammad Ridwan Sururi sampai ke atas. Terus saya itu bukan, tapi saya orang lain tapi ngomentari nasab yang jenengan sudah yakini. Jadi sing lebih ngerti nasab ki jane wong liya apa pakai dewek. Jadi lucu mana? Lalu cuma kan begitu. Nah sekarang sing ngomentari nasab dia tidak termasuk di situ. Kecuali memang sama-sama zuriyah. Tapi saya ingat ngendikan jenengan. Ada cerita yang Mbah Mun itu. Bahwa kalau tukaran berarti nandakna sedulur. Gitu nggih Gus? Iya. Nah memang pernah jauh begitu. Jadi kalau ada orang lain, dia kan biasa-biasa saja. Jadi kalau saudara dekat atau apa itu kadang terjadi perselisihan paham. Dan itu kita menandakan itu saudara. Saudara. Ngaten Gus? Siap. Saya tak lanjut lagi. Saya takut ketinggalan kereta. Jadi ini saya harus alhamdulillah nggak turun jadi. Saya harus siap-siap gitu, karena ojek saya sudah menunggu. Siap. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.